Ya, saya tadi menonton ya, ada postingan terbaru dari Pak Yonatan Purnomo. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ada polemik di beberapa waktu yang lampau, di mana BMPT KKI itu mengadakan seminar yang mereka katakan sebagai seminar nasional, bicara tentang doktrin Allah Tritunggal. Pembicaranya waktu itu adalah Dr. Yonatan Purnomo. Dan itu menimbulkan sebuah reaksi yang keras dari gereja di Indonesia, para dosen di berbagai STT yang mempertanyakan materi yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Dan ada banyak kritik yang diarahkan kepada Pak Purnomo terkait dengan materi yang dia sampaikan, termasuk saya sendiri sudah membuat beberapa seri dan kami dari Asasi sudah memberikan tanggapan secara ilmiah ya dengan data-data yang kuat sekali menunjukkan bahwa memang Dr. Yonatan Purnomo ini tidak punya kemampuan atau kapasitas bahkan di bidang biblika yang dia tekuni itu. Kemudian hal yang menarik bagi saya adalah Dr. Yonatan Purnomo ini mulanya dalam seminar BMPT KKI itu dia menolak istilah pribadi yang dilontarkan oleh Tertullianus dan dia tidak mengakui ada tiga pribadi Allah, tapi dia menggunakan istilah hipostasis dan dia secara jelas menyatakan hipostasis itu berbeda dengan pribadi. Dan saya sudah tunjukkan dia berlaku inkonsisten karena setelah seminar itu berlangsung dan mendapatkan reaksi yang keras dari gereja Tuhan di Indonesia, maka pengurus daripada BMP TKKI memerintahkan Pak Yonatan Purnomo untuk membuat klarifikasi terkait hal tersebut karena dia sudah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah umat Tuhan. Lalu Pak Yonatan memberikan klarifikasi dan dia menyatakan tidak benar dia menolak pribadi karena dia juga mengakui adanya pribadi-pribadi Allah tersebut sehingga dia melawan pernyataan yang pertama itu. Dan yang menarik bagi saya adalah di dalam postingan terbarunya itu, di situ saya kebetulan tidak menonton semua, saya belum menonton secara keseluruhan, saya baru klik aja itu, saya lompati, kemudian di menit yang sekitar menit 30-an itu, menariknya saya langsung mendapatkan pernyataan dari Pak Purnomo bahwa dia mengatakan tidak percaya kepada tiga pribadi. Artinya dia menolak tiga pribadi dan dia lebih mengacu kepada tiga hipostasis. Itu yang terjadi dan membuat saya geleng-geleng kepala dengan hal tersebut. Coba saudara saksikan dulu ya video berikut ini. Yang dinyatakan sama kita, kita lihat, Tritunggal itu sedang bicara monoteisme. Bukan banyak Tuhan. Bukan masing-masing hipostasis itu adalah satu pribadi. Bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Bukan masing-masing hipostasis itu adalah satu pribadi. Bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Itu masalah besar. Nah, jadi ini tiga pribadi, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak punya pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Nah, tiga pribadi ini juga bukan ajaran gereja, Bapak Ibu sekalian. Gereja tidak pernah mengajarkan tiga pribadi. Nah, tiga pribadi ini juga bukan ajaran gereja, Bapak Ibu sekalian. Gereja tidak pernah mengajarkan tiga pribadi. Dia mengajarkan tiga hipostasis. Nanti saya bongkar di situ ya. Mengenai apakah Allah itu adalah pribadi. Ya, saya juga mengajarkan begitu. Bapak, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi. Dan itu Alkitab menyatakan itu. Saya pun tidak menyangkali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Bapak, Anak, Roh Kudus itu bisa sedih, bisa marah. Itu adalah pribadi. Dan itu saya tidak pernah menyangkal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini ya, saya tidak sedang membahas tidak boleh pribadi. Tidak cukup, maka dikasih alasan Tritunggal. Nah, di dalam kekristenan, kita kan percaya tentang Tritunggal. Ya, tapi ada teman-teman yang tidak percaya Tritunggal, betul kan? Nah, saya sendiri menganggap saya ini adalah Tritunggal, tapi Tritunggal saya itu Kalsedon. Pakai tiga hipostasis. Jadi, Tritunggal dalam konteks tiga hipostasis, bukan tiga pribadi. Ya. Jadi, Tritunggal dalam konteks tiga hipostasis, bukan tiga pribadi. Ya. Nah, bagaimana saudara sekalian? Lucu bukan?
Jadi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain itu bertentangan. Di bagian awal di seminarnya dia mengatakan tidak setuju dengan 3 pribadi. Bahkan itu bisa jatuh kepada triteisme. Ada penyembahan kepada 3 Allah. Dan dia menolak dan dia memberikan perbandingan antara pribadi dengan hipostasis. Dia menolak posisi Tertullianus dan menerima katanya Tritunggal Chalcedon, ya, Tritunggal Chalcedon. Ini ngawurnya luar biasa ya. Tapi kemudian dalam klarifikasinya setelah dia didesak oleh pengurus BMPT KKI karena dia sudah buat gaduh, lalu dia mengatakan, oh tidak, saya tidak menolak Tritunggal, saya tidak menolak 3 pribadi, dengan berbagai alasannya dia. Tapi di postingan yang terbaru, dia kembali kepada pernyataannya yang pertama, bahwa dia adalah Tritunggal Chalcedon katanya, yaitu 3 hipostasis dan bukan 3 pribadi. Nah, saudara melihat di sini yang pertama, Dr. Yonatan Purnomo itu adalah seorang yang pelin-pelan. Super duper pelin-pelan. Karena dia selalu berubah-ubah. Pernyataannya tidak konsisten. Dia orang yang tidak stabil ya. Selalu berubah-ubah. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C. Nah, inilah Dr. Yonatan Purnomo. Kalau orangnya model seperti ini, apakah kita bisa percaya? Apakah kita bisa percaya terjemahannya dia? Katanya dia sudah menyelesaikan terjemahan Biblikos dari Matius sampai Wahyu. Bisa tidak kita percaya? Lawang orangnya pelin-pelan seperti itu. Kalau memang dia yakin pada suatu kebenaran, dia mestinya tidak usah berubah-ubah. Dia harus pertahankan itu. Jadi yang kedua, dia orang pengecut. Karena dia mungkin mendapat tekanan dari pengurus BMPT KKI atau bagaimana, sehingga dia mengubah pernyataan yang pertama itu. Dan kemudian ketika sudah terbongkar ya, karena kan klarifikasinya itu dia tidak publik ya, akses untuk ke YouTube-nya itu ditutup, sehingga penonton tidak bisa melihatnya. Tapi walau bagaimanapun kan itu bocor juga, akhirnya orang banyak sudah menonton itu. Dan setelah terbongkar, mendadak Dr. Purnomo menjadi panik. Sebab orang-orang sudah tahu bahwa dia ini tidak jujur. Karena pernyataannya di seminar, dia sangkali ketika dia mengklarifikasinya. Jadi Yonatan Purnomo adalah seorang yang inkonsisten, pelin-pelan, lalu kemudian tidak jujur, dan kemudian pengecut. Itulah dia. Orang yang model seperti ini, apakah kita bisa percaya? Tentu saja proyek terjemahan yang sedang dia kerjakan itu patut dipertanyakan. Betul tidak itu terjemahannya itu? Dan kami sudah membuktikan bahwa klaim-klaimnya selama ini yang begitu bombastis dan luar biasa, ternyata hanyalah tong kosong berbunyi nyaring. Dari aspek biblika itu sudah ditanggapi oleh Dr. Welly Panen-Solang, lalu ada juga Dr. Anwar Chen yang berbeda frontal posisi dengan Pak Yonatan Purnomo. Dari aspek historis, sudah ada Dr. Deking Gadas misalnya, Dr. Pangeran Manurung, juga bahas tentang kritik teks, ada juga Pak Jimmy Jeffrey dan teman-teman kami yang lain. Jadi, sekali lagi, orang seperti Dr. Yonatan Purnomo yang berlaku inkonsisten seperti ini tidak layak untuk dipercaya. Memang proyek terjemahannya itu dipertanyakan kredibilitasnya. Apakah betul-betul terjemahan yang akurat kalau ditangani orang seperti Pak Yonatan Purnomo yang pelin-pelan. Seorang yang inkonsisten dan tidak jujur. Nah, saudara sendiri yang menilai, saya tidak perlu memaksakan saudara sekalian. Silakan saudara nilai sendiri bagaimana orangnya. Oke? A few moments later. Sebetulnya ada banyak, tapi karena saya itu tidak masuk ke ranah teologinya, ini hanya memberikan contoh-contoh saja, ya, supaya Anda itu bisa belajar dan belajar kita jujur, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ini lebih senang kalau salah ya salah gitu loh. Dan belajar kita jujur, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ini lebih senang kalau salah ya salah gitu loh. Jujur ya. Payah.